Ya, Shalom, selamat malam. Kembali bersama saya dengan Pastor Johannes dalam Room Sharing Firman malam hari. Hari ini kita akan membaca dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Demikian bunyinya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi firman Tuhan berkata, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Lalu selanjutnya dikatakan, janganlah matahari terbenam baru padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini menjelaskan bahwa setiap kita boleh marah, tapi jangan sebelum matahari terbenam, amarahmu belum padam. Artinya bukan kita harus menunggu matahari tenggelam dulu, baru amarah kita padam. Artinya kita boleh marah, tapi jangan berlama-lama dalam rasa marah itu. Karena marah yang terus berlarut-larut akan menguasai hidup kita menjadi sebuah amarah. Kalau sudah amarah itu berarti marah yang menguasai hidup kita. Karena ketika sudah dikuasai amarah, kita akan melakukan satu tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Maka di ayat selanjutnya dikatakan, jangan beri kesempatan kepada si iblis. Karena orang yang sedang dikuasai amarah, sesungguhnya dia sedang membuka celah hatinya, celah hidupnya untuk iblis masuk di dalamnya dan memakai kita untuk melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang tidak benar. Makanya dalam Mazmur dikatakan, jikalau kau marah jangan berbuat dosa, masuk ke tempat tidurmu, berkata-kata dalam hatimu, sampaikan kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan untuk kau bisa menahan dirimu dan melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakitimu. Marah manusiawi, tapi kalau sudah dikuasai amarah, maka iblis yang akan bekerja melalui hidup kita. Kita bisa melihat contoh seperti Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah saudara kandung, mereka adalah abang adik. Mereka sama-sama memiliki orang tua yang sama, Adam dan Hawa. Tapi suatu saat ketika mereka sama-sama mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, persembahan Kain tidak diindahkan, persembahan Habel diterima Tuhan. Kain marah. Dia mungkin kecewa kepada Tuhan, iri kenapa persembahan adiknya diterima. Tetapi dia berlama-lama dalam amarah itu, sehingga Allah berkata, Kain kenapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, masa engkau muram? Tetapi Kain tetap memegang teguh atau terus mau dikuasai marah itu, sehingga amarah akhirnya menguasai pikirannya, menguasai hidupnya, sehingga dia membuka celah kepada iblis, dan iblis menaruh pikiran dalam pikirannya, yaitu pikiran perbuatan jahat, sehingga Kain akhirnya melakukan satu perencanaan pembunuhan. Dia mengajak adiknya Habel untuk pergi menggembalakan kambing domba, dan ketika sudah jauh dari rumah dan sepi, dia memukul Habel sampai mati. Bayangkan itu adik kandungnya, tapi karena sudah dikuasai oleh amarah dan iblis sudah mengendalikan hidupnya, dia tidak melihat bahwa orang yang mau dibunuhnya adalah saudara kandungnya, adiknya sendiri. Maka begitu sangat bahayanya kalau amarah sudah menguasai hidup kita. Jadi kita boleh marah, tapi jangan sampai dikuasai amarah. Cepat kita bereskan amarah kita. Sekali saya katakan bahwa amarah itu adalah manusiawi, tapi jangan dikuasai amarah. Yesus pernah marah, tapi ingat, Yesus marah dengan alasan yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Hanya Yesus marah ketika pada bait Allah yang dijadikan tempat berjualan. Dia marah adalah alasan tepat, karena firman Tuhan berkata, rumahmu adalah rumah doa bagiku. Kedua, bahwa dijadikan tempat jualan itu adalah tempat yang suci, pada tempat yang benar, tetapi tidak dikuasai amarah. Jadi kalau engkau marah, jangan buka celah.
Langsung tinggalkan orang yang membuat engkau marah, masuk ke kamarmu berdoa, sampaikan hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaanmu. Jadi mari kita menjadi pribadi yang dapat menguasai diri kita dalam amarah. Kiranya firman yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.